Happy birthday. 1, 2, 3. Tiup. Yeay. Alisa Subandono tak mampu berkata-kata kala Dude Harlino memberikan kejutan di hari ulang tahunnya yang ke-25 pada 25 Desember 2016 kemarin. Ia merasa sangat bahagia karena menerima kejutan yang diberikan sang suami. Ketika Dude baru saja kembali dari Padang, Ica justru tak berada di Jakarta karena sedang ada acara di Bandung. Dude pun menyiapkan kue ulang tahun istimewa untuk menyambut kedatangan istrinya. Bismillah. Iya. Oh iya. Nana mau di. Ica suapin dulu. Ica berulang tahun di 25 Desember ini dan saya mau kasih surprise. Ini toko kue langganan biasa kalau saya beli kue di sini. Sekarang kita lihat apa yang cocok kue buat Ica di dalam. Yuk kita masuk ya. Ini kayaknya red velvet nih pas nih buat istri nih. Satu ya? Cewek banget sih kalau red velvet. Iya, itu satu ya? Satu. Ditulis nama ya? Bisa kan? Dude memang seorang suami dan ayah yang penuh perhatian. Memberikan kejutan ulang tahun bagi istri tercinta adalah salah satu bentuk kasih sayangnya. Dude berharap Ica selalu sehat dan bisa terus melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi banyak orang. Kaget karena kan jadi kemarin kebetulan Ica kan dari luar kota. Terus kita baru ketemu juga, itu Ica sama Tadi baru ketemu. Nah, terus tadi Ica bilang, Ica siap-siap ya, dikira Ica mungkin kita mau pergi gitu atau mau kemana gitu kan. Ternyata nggak taunya ada surprise, ada Kika, terus ada Dayo. Kaget juga, gitu, ada kue. Ya, jadi alhamdulillah misi kita berhasil ya, dan mudah-mudahan Ica senang dengan surprise ini ya, dan yang penting doa Ica sekali lagi selamat ulang tahun, mudah-mudahan sehat selalu, berkah dan selalu istiqomah insyaallah ya, dan semangat jadi ibu yang baik, jadi istri yang baik ya, dan terus memberikan kebaikan bagi banyak orang insyaallah. Tapi memang di pergantian waktu dari mulai tanggal 24 ke 25 Ica itu lagi di Bandung. Saya baru kali ini ya. Baru kali ini kita nggak sama-sama pas Ica ulang tahun. Saya baru pulang dari Padang ya. Dan hari ini pun saya dari pagi udah ada acara sampai maghrib. Jadi baru ketemu sekarang. Pulang baru siang. Ica baru pulang dari siang ya. Jadi memang ini benar-benar surprise buat Ica ya. Ketika disinggung soal hadiah apa yang diberikannya untuk istri tercinta, Dude enggan membocorkan. Ica yang berada di sisinya hanya tersenyum saja mendengar penuturan Dude. Ica menyatakan ingin berbakti kepada suami dan menjadi ibu yang baik untuk Muhammad Dirgantara Arindra Harlino atau Rendra putra mereka. Kalau hadiah itu nanti di antara saya dan Ica aja. Ya kan, itu khusus buat istri. Gini, kalau dulu kan mungkin berdoa untuk kebaikan diri sendiri gitu. Tapi kalau sekarang karena tanggung jawabnya bertambah, jadi ya berharap supaya di usia 25 ini bisa semakin lebih membuka pikiran lagi, semakin lebih banyak belajar lagi untuk bisa menjadi istri yang baik, menjalani rumah tangga dengan baik, menjadi ibu yang baik buat Rendra. Terus juga supaya apapun yang Ica rencanakan, yang ingin dilakukan, semuanya dimudahkan oleh Allah. Amin. Meski menjadi orang terkenal, namun kehidupan Dude dan Ica jauh dari kemewahan. Pasangan yang menikah pada 22 Maret 2014 ini membangun bahtera rumah tangga mereka dengan landasan iman dan kesederhanaan. Saling mendoakan dalam kebaikan dan berguna bagi banyak orang merupakan ungkapan yang selalu dilontarkan oleh keduanya. Berdoa mudah-mudahan Ica semakin baik dalam segala hal ya. Sekarang sudah baik, semakin baik lagi, semakin semangat untuk belajar. Kita sama-sama jadi orang tua yang baik buat Rendra insyaallah, dan dalam ibadah juga bisa istiqomah ya, semangat terus dan memberikan semangat kepada banyak orang. Dan mudah-mudahan terus berkarya buat Ica ya. Saya juga berharap Ica terus berkarya, memberikan apapun yang terbaik yang bisa diberikan dan dia bagi buat orang lain insyaallah.
Meski tidak menggelar pesta ulang tahun, namun tak sedikit keluarga, sahabat serta para penggemar setia yang mengucapkan selamat ulang tahun bagi Icha, baik lewat pesan singkat maupun di akun sosial media mereka. Icha hanya merayakan pesta ulang tahunnya yang ke-25 itu bersama keluarga kecil tercintanya. Kalau sejak kita nikah sih memang biasanya kita paling keluarga kecil kita aja ya, orang tua paling, terus adik kakak kandung gitu ya. Tapi memang untuk tahun ini kayak adiknya Ica ada di luar negeri, jadi belum bisa kumpul semua. Tapi paling nggak orang tua kita bisa kunjungin. Kalau kita sendiri sih nggak ada yang khusus ya sebenarnya. Paling ya berdoa aja, berdoa sama-sama. Mudah-mudahan pertambahan usia juga bertambah berkah insya Allah. Justru bukan lebih romantis, tapi kebahagiaannya itu lebih lengkap gitu, karena kalau kemarin-kemarin kan masih sendiri gitu, terus juga ya setiap tahun berdoanya hanya lebih memang ya untuk diri sendiri gitu, tapi kalau sekarang berdoanya juga untuk keluarga juga, untuk rumah tangga, Buat untuk anak, untuk suami, jadi dan merayakan pertambahan usia dengan orang-orang yang sangat kita sayang gitu. Terus ada kehadiran anak juga yang sekarang juga semakin ngerti kalau kita misalnya bawa kue, terus kita tepuk tangan, dia ikut tepuk tangan, itu lu lebih dari yang pernah dibayangkan selama ini gitu. Nggak pernah terpikirkan kalau di umur 25 ini akan merasakan pertambahan usia dengan kelengkapan seperti ini gitu. Alhamdulillah. Terucap untuknya selamat ulang tahun. I remember, I wish I could forget what you did last December. Berbagi kasih dan sukacita menjadi makna Natal terindah bagi artis cantik Cathy Sharon di tahun 2016 ini. Bersama rekan-rekan artisnya, Cathy pun mengadakan acara makan siang Natal bersama anak-anak yatim, lansia dan juga anak-anak jalanan. Cathy juga tak lupa mengajak anaknya sendiri serta anggota keluarga yang lain untuk terlibat di acara tersebut. Cathy barangkali tengah mengajarkan pentingnya arti berbagi kepada anak-anaknya. Setiap tanggal 25, udah 3 tahun terakhir ini, saya bersama dengan keluarga, kita berada di sini berbagi kebahagiaan. Anak-anak saya bersama dengan mertua saya, dengan oma opanya. Mereka juga duduk di meja di situ bersama dengan anak-anak juga, bermain bersama juga. Selain mengajarkan arti berbagi kepada anak-anak, acara makan siang Natal bersama itu juga syarat dengan nilai toleransi dan kerukunan umat beragama. Sebab yang hadir di acara tersebut tidak hanya dari golongan atau agama tertentu saja, tapi semua orang tanpa pandang agama atau sukunya. Kita memperlihatkan bahwa kerukunan umat beragama itu ada di sini. Kita bukan hanya untuk yang beragama Kristen aja, tapi juga yang non Kristen juga kita sama-sama berada di sini semuanya. Jadi kita tidak memandang usia, tidak memandang agama, tidak memandang ras, semuanya ada di sini. Pada hari ini memang hari Natal gitu ya kan, tetapi kita membuat tema makan siang Natal. Jadi makan siang bersama, hiburan bersama, dan berbagi kasih bersama. Apapun yang anak-anak di sini, dede-dede ini minta, itu kita berikan. Wish mereka, apa yang mereka inginkan. Kebetulan mereka mintanya tas. Tadi Cathy juga nanya, tasnya buat apa? Buat ke sekolah. Katanya itu adalah permintaan yang sangat simple. Tapi pada akhirnya teman-teman saya yang saya berikan listnya akhirnya membelikan kepada mereka. Ada berbagai macam hal. Ada jam tangan, ada boneka Hello Kitty. Ini kan hanya 2 nih yang kelihatan gitu. Tapi di satu list ada 20 anak. Waktu itu diberikan dan saya membagikan itu kepada teman-teman saya. Dan akhirnya mereka yang membelikan semua hadiah-hadiah itu. Selain makan bersama dan pertunjukan sederet hiburan dalam acara makan siang Natal itu, Cathy dan rekan-rekannya juga tak lupa memberikan kado bagi peserta yang hadir. Bahkan kado tersebut telah disesuaikan dengan keinginan masing-masing anak. Yang bikin kita tersentuh ya, yang bikin kita tersentuh banget tuh wish dari mereka adalah hal-hal yang sangat simpel, yang mungkin menurut kita, kok mintanya itu ya? Tapi sebenarnya pas lihat, emang mereka tuh keinginannya hanya sesimpel itu, sepatu baru, baju baru, boneka, tas,
emas untuk ke sekolah. Jadi emang wishnya tuh sangat simple, tapi itu yang mereka benar-benar inginkan. Makanya pas ngeliat kayak gitu kadang tuh ngeliat listnya yang aduh kok pengennya simple banget ya. Padahal kita kalau ke sekolah-sekolah anak-anak kita mungkin pengennya udah yang Hot Wheels lah, apalah mainan roller coaster lah atau apa ya kan. Tapi di sini enggak, mereka tuh wishnya tuh so simple. Natal 2016 benar-benar berkesan bagi Katy. Meskipun demikian, kehidupannya sendiri sebenarnya kini tengah berada dalam kisruh. Persoalan rumah tangganya dengan Eka Kusuma yang pasang surut tentu menjadi topik pemberitaan media. Jika demikian, bukan tak mungkin pada momen Natal 2016 ini, Katy sangat mengharapkan keharmonisan dan keutuhan rumah tangganya bisa terjalin kembali. Terus mendoakan supaya keluarga juga tetap nomor satu, kerukunan keluarga nomor satu, tetap mendoakan supaya ya semoga dengan suasana Natal semuanya bisa saling memaafkan, saling mencintai. Dan dalam bidang keluarga saya tetap berdoa supaya keluarga bisa bersatu kembali, rukun lagi. Ya doa saya hanya untuk mempunyai keluarga yang harmonis. Tapi ada rencana sama suami akan kemana? Belum. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Jika Cathy Sharon berbagi kasih dengan anak-anak yatim dan anak-anak jalanan serta mengharapkan kerukunan rumah tangganya, maka Regina Ivanova memaknai Natal 2016 ini dengan berkumpul bersama keluarganya. Bersama dengan mama dan adik-adik saya, kita lagi mau Christmas dinner seadanya, versi minimalis keluarganya Regina. Jadi ada mama, ada Afi, ada Kiko, dan kita lagi karena makanannya udah ready. Jadi sepertinya sebentar lagi mau makan dulu, habis gitu baru kita ngobrol-ngobrol ya. Regina mengajak adik serta ibunya untuk mengadakan makan bersama untuk merayakan Natal. Acara makan tersebut memang sederhana. Meski demikian, yang diutamakan Regina adalah kebersamaan dengan keluarganya. Puji Tuhan, bersyukur ya. Anak-anakku sehat-sehat semuanya. Tuhan udah memberkati berlimpah rumah tangga tante. Dan Tuhan masih percaya sama Gina, banyak yang sayang sama Gina hingga sampai saat ini. Pas emang hari ini, pas hari liburnya si Gina, kita jadi bisa kumpul berkeluarga. Tante gimana tuh Tante? Harapan dari Kak Regina tahun depan pengen nikah? Ya pokoknya tante sih cuma bantu doa ya, harapan yang namanya harapan anak, kita kan tahu ya udah doa doang. Biar Tuhan yang penuhi semua kebutuhannya dia, apa keinginannya dia, kan Tuhan yang tahu. Hai, saya Regina Ivanova dan keluarga saya mengucapkan selamat Hari Natal 2016 dan selamat Tahun Baru 2017 buat semua pemirsa Gospot dimanapun kalian berada. God bless!